Salam demokrasi, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kami melaksanakan bincang-bincang demokrasi tentang isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang politik uang. Dalam hal ini kami bisa bertemu dengan Bapak Komisioner KPU Kabupaten Kutai Barat, yaitu Bapak Ritar Pasaribu, Sarjana Hukum. Kenapa ini bisa terjadi? Yaitu begitu banyak perbincangan di tengah masyarakat. Kami mohon pencerahan dari Bapak Komisioner. Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaan ini. Memang ini sering menjadi satu polemik ya yang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, dan ini sangat baik agar pemirsa mengetahui bahwa perjalanan demokrasi kita ini, sebagaimana tujuan daripada demokrasi atau pemilihan itu adalah agar masyarakat dapat memilih pemimpinnya, dan yang terpilih nantinya pemimpinnya itu dapat membawa masyarakatnya menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan daripada demokrasi itu. Nah, apa pengertian daripada politik uang? Politik uang memang tidak bisa didefinisikan secara baku, tapi dapat kita gambarkan bahwa politik uang adalah bentuk pemberian atau janji dari seorang politisi atau mungkin juga dari calon atau pasangan calon kepada masyarakat tertentu sebagai potensial pemilih. Nah, kemudian dengan cara menyuap, tujuannya apa? Agar pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, atau supaya mereka mau menjalankan hak pilihnya sesuai dengan arahan si pemberi suap itu tadi. Nah, itu juga bisa diberikan berupa bentuk uang ataupun dengan bentuk barang, dan mungkin ada bentuk-bentuk lain. Kemudian politik uang adalah sesuatu hal yang memang betul tadi sering kita dengar pada saat suatu proses pemilu maupun pemilihan. Kemudian politik uang memang saat ini ya semakin sering juga dengar perbincangan di hampir di semua tempat. Hal ini sangat membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap demokrasi kita di Indonesia. Kemudian uang ini fatalnya sering digunakan atau dijadikan alat untuk menjual belikan suara rakyat. Kemudian praktik politik uang ini sering dilakukan oleh siapa? Itu bisa dilakukan oleh mungkin saja simpatisan, bisa juga dari tanda kutip partai, bisa juga dari kader partai, mungkin dari calon atau pasangan calon yang memang memiliki dana yang sangat besar. Kemudian dari segi caranya atau pola yang dibangun berkaitan dengan politik uang ini bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Nah, coba kita lihat dulu secara langsung. Mungkin saja pemberian itu diberikan secara tunai kepada pemilih yang potensial itu tadi. Kemudian bisa juga sumbangan-sumbangan dari bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya. Bisa juga sumbangan wajib, mungkin ya di dalam internal itu yang disyaratkan oleh partai politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri secara khusus, misalnya sebagai calon kepala daerah, mungkin juga calon legislatif, dan mungkin di calon-calon yang lain. Kemudian yang kedua, pola yang tidak langsung bisa diberikan
memberikan mungkin pembagian dalam saat kampanye, ada door prize, ada mungkin pembagian berupa sembako, kemudian ada juga mungkin yang berupa pembagian bahan atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan demokrasi kita tidak berjalan sesungguhnya sebagaimana tujuan daripada demokrasi itu. Bagaimana masyarakat memilih pemimpinnya yang membawa nantinya menuju masyarakat yang adil dan makmur itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Kita ada pertanyaan kedua yang kami ingin tanyakan, karena ini juga selalu hangat dibincangkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu faktor penyebab politik uang. Nah, dalam hal ini kami mohon penjelasan dari Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab politik uang? Nah, baik Pak. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, faktor penyebab terjadinya politik uang, salah satunya adalah masyarakat kita masih sangat minim untuk mengetahui tingkat pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi ketika masyarakat tidak memahami, tidak mengetahui masalah bagaimana politik yang sebenarnya, tentu ini akan dibutuhkan satu bentuk-bentuk sosialisasi sehingga masyarakat akan paham tentang bagaimana jalannya suatu politik demokrasi kita di Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Tetapi kami masih ada pertanyaan yang ketiga. Ini juga yang sering kita dengar, tetapi yang jelas saat ini dalam persiapan, yaitu untuk pemilu tahun 2024 yang jelas sekarang sudah mulai dipersiapkan. Nah, yang sering kita dengar, apa yang terjadi, yaitu dampak politik uang ini, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak. Jadi ini pertanyaan yang sangat indah juga. Sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi, bisa terjadi yang namanya politik uang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampak daripada politik uang terhadap demokrasi kita? Nah, dampak politik uang terhadap demokrasi kita tentunya sangat merugikan semua pihak, terutama masyarakat, di mana masyarakat tidak akan dapat memilih pemimpinnya yang dapat membawa mereka kepada tujuan demokrasi itu sendiri, menuju pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kenapa? Karena yang terpilih tadi tentu akan mengganti sejumlah dana-dana ataupun uang yang kita sebut di atas tadi, ada namanya politik uang itu, setelah menjabat akhirnya tidak memikirkan masyarakat itu sendiri. Dan yang paling menderita di sini adalah masyarakat itu sendiri, tentunya merusak demokrasi kita. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Tetapi saya masih ada pertanyaan yang keempat, yaitu kita tahu tadi yang pertama yaitu tentang politik uang, yang kedua faktor penyebab politik uang, yang ketiga yaitu dampak politik uang. Nah, yang keempat sebagai pertanyaan saya, apa yang harus kita perbuat? Apakah sangat penting yaitu pencegahan tentang politik uang ini di kondisi persiapan pemilu yang akan datang? Baik, Pak. Jadi kita sebagaimana penjelasan tadi, ada politik uang, kemudian dampaknya, kemudian apa yang akan terjadi. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara
Nah, ini cara untuk menghindari dan mencegah terjadinya politik uang. Nah, di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terhadap penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Terkait dengan penyelenggara pemilu dan pemilihan, dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki integritas yang tinggi dengan berpedoman atau berprinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kemudian terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, serta aksesibilitas. Kemudian yang kedua, ini bagian daripada seluruh lapisan atau elemen masyarakat secara umum. Nah, artinya harus memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Ini salah satu untuk mencegah. Tadi yang kita sampaikan itu di bagian penyelenggara, kebetulan ya kita ini sebagai penyelenggara. Yang kedua, harus mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat, yaitu pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu maupun DKPP, atau lembaga non pemerintah yang peduli terhadap jalannya demokrasi, misalnya seperti LSM atau partai politik dan tokoh masyarakat. Masyarakat juga harus selalu diedukasi untuk menolak politik uang dan berani melaporkan pelaku yang melakukan yang namanya praktik politik uang itu tadi. Kemudian bisa juga mendekatkan diri dalam bentuk sosialisasi tadi, membentuk desa anti politik uang sebagai salah satu bagian yang penting untuk mencegah terjadinya politik uang di tingkat pedesaan. Karena kalau kita lihat dari jumlah penduduk itu kan banyak berada di tingkat pedesaan ataupun di tingkat kecamatan. Jadi kita harus lebih sering membentuk atau memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat kita yang ada di kampung. Itu salah satu gambaran mengenai bagaimana kita untuk mengatasi agar tidak terjadi yang namanya politik uang itu tadi. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Dalam demokrasi, yang jelas kita ingin demokrasi kita ke depan itu lebih baik. Nah, dalam hal ini bisakah Bapak menyimpul supaya sesuai dengan pertanyaan saya, yang pertama tentang politik uang, yang kedua faktor penyebab politik uang, yang ketiga dampak politik uang, yang keempat pencegahan politik uang. Dalam hal demokrasi ke depan, Bapak bisa menyimpulkan apa yang harus supaya masyarakat bisa mengerti dalam hal ini bisa tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak. Sebenarnya boleh kita katakan bukan menyimpulkan, akan tetapi ada harapan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya praktek politik uang ini adalah kejahatan yang luar biasa sebenarnya. Kemudian politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi, sehingga pemimpin yang berkualitas hanya, nah ini perlu kita garis bawahi, hanya bisa dilahirkan dari hasil demokrasi yang berkualitas tanpa adanya politik uang. Jika semua pihak dapat bekerja sama, baik itu masyarakat, pemerintah, kemudian bersama-sama untuk mengupayakan bagaimana pencegahan, diharapkan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak yang berintegritas dan cerdas
ke depan dapat melahirkan pemimpin berkualitas menuju harapan masyarakat adil dan makmur. Kira-kira begitu Pak yang dapat kita simpulkan. Mungkin perbincangan ini memang singkat, akan tetapi kita berharap siapapun pemirsa yang mendengar dapat memetik apa tujuan dari kita bincang-bincang demokrasi yang berkaitan masalah soal politik uang ini. Tentu memang tidak bisa sempurna apa yang kita berbincangkan, tapi yang kita inginkan di sini sebagai inti adalah bagaimana agar demokrasi kita dari tahun ke tahun, apalagi persiapan pemilu dan pemilihan serentak di seluruh Indonesia tahun 2024 jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kutai Barat sebagai narasumber pada hari ini. Demikian yang hasil bincang-bincang demokrasi bisa menjadi pedoman di dalam kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan negara yang cinta NKRI. Semangat, salam demokrasi. Salam demokrasi.